Annyeonghaseyo. Buat beli golden pigeon bulu tok kayak begini ini, memang saya harus puasa 7 hari 7 malam. Burung adat orang-orang Dayak tuh kalau nari-nari Dayak gitu kan pasti kan pakai bulu-bulu itu bulu dari pigeon Kuauraja. Dayak ngene ta. Oh, darak ini. Ngene iki jatil iki. Dasikur ya. Dayak ngene. Oh iya. Dayak model apa? Ya ngene kae. Oke, Sobat Satwa, kembali lagi ke Zona Satwa. Bersama saya Langkoso Asin Putra. Kita kali ini akan membahas seekor satwa kecil, unik dan diminati oleh banyak penghobi. Dan ini juga salah satu hewan yang langka yang harus kita rawat dan kita lestarikan. Nah, ini ada ekor dari satwa tersebut. Dan satwa ini pasti kita sudah pernah mendengar semua, namanya adalah pigeon. Nah, pigeon ini jumlahnya ada ribuan ya di seluruh dunia, dan mungkin kita akan terfokus ke salah satu pigeon yang sangat menarik dan paling digemari dan ada di seluruh dunia mitologinya. Ceritanya dia adalah golden pigeon atau burung hong. Jadi golden pigeon atau burung hong ini tadi dalam banyak kebudayaan dia dianggap sebuah hewan mitologi, hewan dewa yang mungkin sering kita dengar dengan nama phoenix atau burung api. Nah, sosoknya ada ternyata, fisiknya ada, wujudnya ada. Dan kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang pigeon, khususnya tentang golden pigeon. Kali ini kita ditemani salah satu narasumber yang sangat unik ya, orangnya lucu, humble, keker. Dia adalah Mas Medi. Jangan kaget ya Mas ya. Oh, kaget tenan aku. Cuawaan semua di sini. Tak kira aku mau wis ngene-ngene. Oke, Mas Medi. Mau perkenalkan Mas Medi namanya siapa, dari mana? Ya, baik nggih. Perkenalkan nama saya Medi, nama lengkapnya Sumedi Arjo Sehono. Dari namanya saja sudah kentara bahwa saya dari desa. Tinggal dan hidup di desa. Saya beternak beberapa spesies pigeon dan beberapa juga spesies merak yang berasal dari India. Oke, Mas Medi. Teman-teman ya, sedikit informasi, Mas Medi ini salah satu peternak pigeon yang sukses di Indonesia. Amin. Jangan lupa. Standar suksesnya Jadi Mas Medi ini latar belakangnya dulu itu peternak kalkun, bener ya saya? Nggih. Peternak kalkun, terus tiba-tiba sekarang menjadi peternak pigeon yang sangat terbilang sukses ya, karena dia bisa membudidayakan banyak sekali jenis-jenisan pigeon. Golden pigeon ini primadona sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Sampai hari ini golden pigeon itu menjadi primadona banyak penghobi, kolektor, bahkan tempat-tempat wisata sekarang. Betul. Nah, Mas Medi, sebenarnya golden pigeon itu aslinya itu mana toh? Dari mana? Habitat aslinya? Ya, kalau habitat aslinya dia dari pegunungan tinggi Tibet, China, Mas. Udah toh. Datar ya? Iya datar. Baleni. Oh dari Tibet. Iya, dari Tibet. Dari Tibet, China. Dari Tibet ini tadi. Iya. Hanya golden pigeon kah atau beberapa pigeon itu ada di sana? Oh, ya ada beberapa jenis sih Mas, seperti misalnya Lady Emers pigeon. Kalau dari ukuran tubuhnya dibandingkan dengan golden pigeon ataupun yellow pigeon ya, itu si Lady Emers pigeon ini ukuran tubuhnya lebih besar Mas. Terus corak warna bulunya juga beda, tapi displaynya sama, maksudnya karakternya sama, narine loh Mas. Iya. Itu sama, tapi warna bulunya beda sama ukuran bodinya beda. Itu. Tapi mereka bisa kawin silang? Bisa karena masih satu keluarga Chrysolopus. Nama latinnya Chrysolopus. Kalau si tadi itu golden pigeon Chrysolopus pictus. Kalau si Lady Emers itu tadi Chrysolopus Lady Emers piae. Kalau nggak salah seperti itu. Itu nonton geleng. Nah, untuk di habitat asli nih Mas, ini kan beda ya sebenarnya di penangkaran dengan habitat asli itu kan pasti beda iklim, beda predatornya juga beda. Iya. Nah, ngerasain nggak Mas ada perbedaan itu dan
seberapa sulit sih menangkarkan golden pigeon atau lady pigeon ini tadi? Sebenarnya untuk perawatannya tidak begitu sulit sih Mas, kalau menurut saya loh. Kan kita tinggal menyiapkan kandang, pakan, terus waktu untuk merawat mereka. Seperti itu. Terus jadi gini Mas, si golden pigeon ataupun lady Emers pigeon ini kan berasal dari pegunungan tinggi Tibet China yang berada di Asia Timur Mas. Nah di sana itu ada 4 musim. Sampean kok guyu Mas? lanjut. Syukur. Ada 4 musim. Ada panas, dingin, semi, dan gugur. Sedangkan di kita di Asia Tenggara ini kan cuma ada 2 musim. Panas dan hujan seperti itu. Dan suhunya pun sejuk. Menurut orang Asia Timur, ketika di sini panas, orang Asia Timur datang ke sini mereka bilang sejuk. Tapi kalau di kita bilangnya udah panas toh Mas. Padahal kalau orang Asia Timur datang ke mana, ke Indonesia, ke iklim tropis, mereka bilang sejuk. Seperti itu. Terus tingkat adaptasi si ayam pigeon, baik itu lady Emers ataupun yellow pigeon ataupun si golden pigeon itu tadi, dia cukup baik Mas. Adaptasi dengan lingkungan yang baru di kita cukup bagus. Terus masalah perawatannya ini masuk ke perawatannya ya. Si golden pigeon ataupun lady Emers pigeon ataupun ayam pigeon yang lain itu tadi kan dia unggas omnivora, ya, pemakan segalanya kalau nggak salah ya. Nggak tahu kalau si om-om. Nah, kalau omnivora itu pemakan segalanya, baik itu daun, biji-bijian ataupun akar ataupun hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang seperti itu Pak, seperti jangkrik ataupun ulat-ulat yang dijual di toko pakan. Kan banyak itu, kita tinggal beli aja. Nggak ada didit ora. Mas Medi, aku mau nanya nih. Siap. Kok iso milih pigeon? Padahal kan dulu kerungu loh, konco-konco yang TKI. Iya. Bener. Betul. Iya, ceritanya gimana itu? Kronologinya dari TKI, terus jadi peternak kalkun, terus jadi peternak pigeon. Karena aku pernah nonton videonya Mas Medi, itu ngarit, ya kan, ngarit untuk kalkun, terus jomplang. Jadi iki piye Mas ceritanya? Kok iso berurutan seperti itu? Mungkin bisa diceritakan. Awal mulanya dari TKI dulu atau gimana? Jelas loh. Apa dari lahir? Ya kebanyakan. Oke, dari TKI dulu nggih. Kita rata-rata setiap individu mulai keras. Ya, kebanyakan kan dari kita atau kebanyakan orang ya, termasuk saya ketika pulang dari luar dari TKI, saya dulu ya ditakdirkan sama Tuhan TKI di Korea. Annyeonghaseyo. Seneng mesti. Wah, ini privat bahasa gratis. Ya, di tahun 2000 berapa ya? Sekitar tahun 2012 Mas Aswin, saya pulang dari Mbak gue terus ya. Aja suwe-suwe gue ini Mbak samare jatuh cinta. Tahun 2012 kembali nggih. Tahun 2012 bulan berapa itu ya? Sekitar bulan 10. Saya pulang dari perantauan. Jangan ngaku lelaki kalau belum merantau. Tahun 2012 saya pulang dari Korea sekitar bulan 10 Mas Aswin. Terus kebanyakan dari teman-teman saya yang balik dari Korea ini kan dia ya sedikit banyak pegang duit. Terus kaget ya toh. Biasanya nyekel duit, kalau nyekel duit kan kaget. Nah, terus waktu itu sebagian tak belikan, mohon maaf sini ya, bukan saya maksud mau sombong ini ya, biar ada pencerahan sedikit. Saya belikan kendaraan berupa mobil, ya motor, terus kita ya ora sombong Mas. Biasa wae maksudnya iki engko ben rada piye ngono lho ceritane. Nek cerita sukses ra nggo sedih-sedih katanya kurang menjiwai Mas. Terus belikan sawah, alhamdulillahnya nanti ditukake sawah Mas, buat celengan lah istilah Jawane. Terus pulang dari Korea saya bingung mau kerja apa gitu Mas. Nah, tahun 2013 memulailah saya ini beternak ayam kalkun karena ya itu tadi
saya ngeliat di tetangga sekampung saya, dia kan masuk TV. Yang namanya orang desa kalau udah ada yang masuk TV itu wah kayak ketai wangun kayak nek dicontohnya itu Mas. Akhirnya saya beternak ayam kalkun dimulai tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai tahun 2015 ini banyak sekali kejadian-kejadian ataupun naik turunnya saya pelihara ayam kalkun tersebut. Dari mulai kena wabah, waktu itu ada musim AI itu kan, avian influenza itu tahun 2015. Tahun 2015 pertengahan tahun semua populasi ayam kalkun saya kan mati itu Mas. Terus berhenti sebentar dari kalkun ini, saya cari lagi mau ternak apa ini kira-kira. Terus saya lanjut ternak sapi, karena kebanyakan warga di sekitar saya tempat tinggal di desa itu ketika dia mayoritas kan petani nih Mas ya. Pekerjaan pokoknya mereka bertani, untuk sampingannya mereka beternak Mas. Ada yang mulai dari ayam, kambing, domba, terus sapi kayak gitu kan Mas. Nah saya pilih waktu itu pelihara sampingan sapi, masih saya titipkan di kandang kelompok Mas. Kandang kelompok. Jadi ada di sebelah kampung saya ini perkumpulan atau semacam tiap kakak atau tiap keluarga itu dia melihara 1 ataupun 2 ekor sapi kan Mas, ataupun domba ataupun kambing. Nah dijadikan satu di satu tempat supaya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di pemukiman tersebut kan begitu. Banyak sekali sebenarnya usaha-usaha sampingan yang saya coba, tapi semuanya bisa dibilang gagal waktu itu Mas. Terus saya main ke sana ke sini kan, kenal sama teman-teman yang dari penghobi ayam Mas, baik itu ayam kalkun, ayam cemani ataupun ayam jenis yang lain. Nah mereka banyak yang menasihati, kamu harus begini, kalau kamu terus istilahnya belum menerima apa yang terjadi pada kamu, istilahnya ada yang bilang itu teman kita itu, kamu bagaikan ular membelit gergaji kayak gitu. Kan serem toh Mas. Seperti itu. Terus saya mulai kenal pertama ayam pisen Mas di tempatnya Mas Fajar itu. Iku ulone ngopo tekan gergaji bareng. Oh, kok kaya kurang gawean ngono lho. Bayangin ngapain lho. Iki peribahasa Mas. Oh, peribahasa. Sampeyan kudune ya harus bisa membedakan nyata lan urane lho. Ngorong aku marahi. Lanjut mau Mas Fajar. Mas Fajar Rohmat itu dia yang memperkenalkan ayam pisen ini. Yang pertama saya lihat dulu jenisnya sih golden pisen itu tadi yang yang ekornya seperti itu. Cantik bukan? Oh iya cantik. Apalagi waktu itu si Mas Fajar dia bilang bahwa si golden ini menurut mitologi orang Cina dia ayam penarik rezeki atau membawa hoki kan kayak gitu Mas waktu itu. Nah saya bersemangat sekali. Sedangkan semua banda yang dari tadi itu dari perantauan habis Mas. Ya mungkin tahu sendirilah yang namanya anak muda. Waktu itu saya masih muda, pernah muda. Waktu itu saya DP dulu kan kredit Mas. Enggak bisa tuh nih. Gur. Ora bang. Saya kredit, saya DP waktu itu 500.000 dari total harga waktu itu di awal saya kenal dulu 5,5 juta yang usia 5-6 bulanan Mas. Ya itu tadi ceritanya ngono. Nah Mas Medi, apakah membeli golden pisen ini karena jebakan mulut bakul ini tadi, atau memang tertarik dengan si golden pisen ini? Jadi pas waktu saya main di kalkun tadi itu kan saya juga sedikit banyak main di jual beli online Mas. Awal-awal saya jualan di Facebook waktu itu lewat komunitas-komunitas yang dibentuk di Facebook. Terus lewat marketplace atau lewat online shop itu dulu kan waktu masih ada si toko bagus atau apa itu loh Mas. Nah dari situ saya ada link yang di luaran, yang maksudnya di luar kota itu kan mereka pengepul ataukah dia jual lagi atau gimana saya nggak tahu. Nah pas saya udah nggak punya peliharaan ayam kalkun ataupun ayam yang lain, dia minta beberapa jenis ayam anakan ini selain kalkun itu tadi. Nah saya terus dari permintaan itu tadi saya nyari-nyari terus Mas, akhirnya kenal sana sini. Nah dari situ hasil dari saya jualan online itu tadi, jualan gambar gitu, saya kumpulkan lagi terus untuk membayar si si golden pisen itu tadi ya. Tapi ada cerita yang dilewatkan loh. Kan sempat jualan
Mas Medi pernah jual. Ya itu Dia tadi pernah kan jualan- termasuk tak skip gitu Oh loh, iya, maksudnya jadi iki. Mas Medi Enek pernah- diruntutke ya dawa ya Mas ya. Nah, dia pernah jualan durasi, bibit Mas, buah, bibit masalahnya. buah. Jadi Mas Medi dulu sempat jualan bibit buah. Itu piye Mas ceritanya, Mas? Ya. Kok iso lo dari bibit buah ke hewan? Ya itu nyambi, Mas. Oh, nyambi. Endi sing metu Jadi duite no. ada cerita lucu teman-teman ya. Waktu itu Mas Medi ini kan kita sudah kenal, kita udah gabung di satu komunitas pecinta satwa saat itu. Nah, kebetulan paman dari istri saya itu kan di Jepang. Nah, dia tuh pengen bikin sebuah perkebunan buah di Bali. Nah, terus saya keinget Mas Medi kan jualan bibit buah. Terus saya bilang ke istri saya, "Ini nomornya Mas Medi, kamu beli di Mas Medi bibit-bibit buah." Istri saya ngubungin Mas Medi, "Mas, saya mau beli bibit buah." "Wah, maaf, saya sekarang peternak pisen." Wah, Iya. Iya, iya. Ya saya akui. Ya saya akui. Itu memang salah dan dosa hamba. Ya, bukannya saya nolak rezeki Mas Aswin waktu itu ya, saya mohon maaf, sampaikan sama istrinya toh. Kan sudah minta maaf jauh-jauh hari, masih diungkit terus. Tiap ketemu itu ada yang dibahas. Ya kita kan jadi sedikit malu ini. Bajigur. enggak, karena habis ditolak sama Mas Medi kan, karena Mas Medi sudah menjadi peternak. Belum pisen. waktu itu sebenarnya Mas Aswin. Oh, masih gaya. Iya, saya jualan gambar waktu itu ya. Jadi Mas Medi, saya udah nggak jualan bibit, saya sekarang peternak pisen. "Oh ya udah Mas, maaf saya istrinya Mas Aswin." Oh, langsung minta maaf dia. Ya, saya langsung minta maaf ya karena kecerobohan saya, bukannya saya mau nolak rezeki waktu itu ya Mas Aswin. Tapi itu dulu nilainya itu bibit buah itu kalau nggak salah 300 sampai 400 juta sebenarnya. Iso gue tuh pisen akeh lho kuwi. Cuman karena itu ya. Ya, bukannya sombong kan waktu itu juga kita lagi mulai merintis jualan gambar, Mas. Oh, Nggih, saya branding berarti. lagi branding. Branding. Wah, Karena branding iya, sebelumnya bibit buah. iki mahar buka wadiku iki. Oke, kembali lagi ke pisen Mas Medi. Oke, Kembali oke, ke oke. pisen. Siap, siap. Nah, itu tahu tahun berapa itu sampean kredit ini? Tahun 2016. 2016. Iya. Nah, terus mulai merasakan karena aku pernah dengar Mas Medi itu frustasi. Frustasi ya. Jadi Iya. udah bertahun-tahun melihara pisen, teman-temannya produksi kok dia enggak gitu Iya, kan. Jadi iya. akhirnya dia mau sambat nggak jadi pisen lagi gitu. Itu gimana itu? Itu Ya kan, nunggu Kak. berapa lama dari kredit? Wah, Anda juga kan yang waktu itu ngompori, Mas. Jadi Mas Medi pernah melihara itu ya, melihara Iya. pisen sampai nunggu berapa tahun ya? 3 tahun, Mas. 3 tahun nggak pernah Iya. produksi. Terus akhirnya pesimis. 2 tahun, 2 2 tahun. tahun. Nggih. Terus mau dijual semua ya? Iya, bukannya semua, ya cuma pasang tok. Itu mau Ya, dijual. kelihatan banyak kan karena gambar punya orang tak foto-foto. Ya jadi gini, saudara-saudari, para pemirsa, kita rada resmi tuh. Iya. Jadi waktu itu saya sudah punya 1 pasang. Nah dari 1 pasang ini hampir tiap hari, tiap waktu saya kamera terus dia. Sadar kamera mungkin si ayam ini saya posting masa bodoh waktu itu kan. Tiap kali ada yang tanya, pasti saya jawabnya siap ada gitu. Meskipun saya nggak ada barang siap ada. Itu ilmunya dari Mas Koko itu. Guru saya. Guru beliau. Kita bersama. Oh, guru saya juga. Woi, Mas Koko, pokoknya tiap kali kalau ada yang tanya siap ada. Wah, ini buka-bukaan pol ini. Ya. Siap ada, meskipun barang nggak ada, meskipun barang kita nggak ada, yang penting uang masuk dulu. Nanti masalah barang ada enggaknya kita cari, ya kan. Misalnya udah kepepet nggak ada, misalnya barang udah memang benar-benar nggak ada, kita ngomong aja itu barangnya lagi sakit nggak bisa dikirim, padahal nggak punya barang. Ya seperti itu. Udah. Terus dari ayam pilsen, dari ayam golden pigeon waktu itu kan masih lagi tren ya, masih lagi jadi istilahnya primadona di penghobi kalangan ayam hias. Di kalangan penghobi ayam hias, bukan di kalangan ayam hias para penghobi. Maksudnya di kalangan penghobi ayam hias, bahwa si golden pigeon ini masih jadi primadona, masih jadi inceran banyak kolektor lah misalnya, atau mini zoo, atau memang dia. Terus di tahun kedua ini keluar telur nih, alhamdulillah. Keluar apa nih? Telurnya. Oh, mulai telur. Alhamdulillah. Karena itu tadi Mas Aswin, saya
paling ingat itu dia bilang jangan di kamera terus, itu ada ain katanya. Oh ingat ya. Ora. Oh, iya ingat ya. Ada ain, ada mata-mata sirik di situ. Wis. Ada mata-mata yang dia itu wah kagum jadi ain. Wah bajigur kowe duwe aku ora kagum jadi ain. Jangan dipoto-foto terus. Biar dia bergerak bebas, jangan terburu-buru dipaksa dia bertelur kan begitu. Jadi biarkan mereka itu bergerak dengan alami sendirinya. Akhirnya alhamdulillah bertelur waktu itu. Dari total telur 5 butir, netes 3 butir, netes 3 ekor. Nah dari 3 ekor ini jadi 2 jantan 1 betina, tak jual semua buat beli spesies jenis yang lain seperti Lady Emers Bison waktu itu Mas. Terus berkembang, akhirnya saya punya 1 kandang Mas. Kan sebelumnya saya pelihara si, ini balik lagi, sebelum saya pelihara si Golden Bison itu tadi, saya kan jualan gambar Mas. Saya jualan gambar, ada tamu yang datang waktu itu, saya malunya ya Allah ya Rob. Dia malunya tenan Mas, sumpah waktu itu. Kan saya yang tak tampilkan itu gambar-gambarnya wah aduh eksotis luar biasa seperti elok kandangnya sih anu kayak cenah. Tak kirim gambar ke sana. Pas dia datang ke rumah saya, ini mana Mas ayamnya? Anu ada di kandang teman saya, plasma saya, padahal rumah saya aja kayak gitu, jangan kan tahu sendiri. Rumah saya berlantaikan tanah ya kan. Kandang bisonnya mana ada di tempat yang lain saya bilang. Terus saya antar ke sana. Dari situ, dari ada tamu itu tadi, tamu pertama itu tadi, saya ada keinginan, ada niatan bahwa saya harus punya kandang meskipun 1 plong waktu itu, meskipun 1 kotak, 1 petak. Akhirnya setelah ini si Golden Bison yang pertama tadi saya bikin kandang, terus berjalannya waktu permintaan terus ada. yang ya dalam perjalanan pasti ada jatuh bangunnya Mas, tapi nggak semua harus diceritakan toh. Secara garis besarnya itu tadi dari Golden Bison nelur terus terus tak jual ya. Sebenarnya basic saya awalnya memang karena saya nggak punya pekerjaan sih Mas. Bukan karena hobi. Karena kalau hobi nih ya, dia memang orang yang berkecukupan, sudah selesai dengan dunianya ya kan Mas? Benar. Terus dia punya hobi atau kelangganan itu tadi memang uang sisa, uang parkir ya toh Mas? Dia buat beli Golden Bison. Nah kalau saya enggak, saya usahakan ini buat beli Golden Bison bulu tok kayak begini ini, memang saya harus puasa 7 hari 7 malam. Memang saya nggak ada kerjaan. Gimana waktu itu istri saya hamil yang kedua ya loh Mas. Padahal duit yang tadi dari Kim Jong Un habis. Itu tadi. Nah itu udah tak jual. Habis sudah. Saya sampai minus itu. Tapi nggak sampai utang. Alhamdulillah nggak sampai utang, cuma minus saja. Semua barang-barang tak jualin yang dari hasil Kim Jong Un tadi. Oke, next. Oke, Mas Medi. Dari Golden Bison ini tadi, terus bertambah Lady Bison. Hari ini, Mas Medi sekarang di Medieka Farm. Namanya. Itu udah selamatan belum punya nama itu? Pernah Biana. Oh pernah. Dulu itu namanya bukan Medieka Farm, tapi Pitik Pitu Farm. Itu ada kisahnya. Apa? Ya dari kalkun puluhan ratusan ekor tadi mati semua, nyisain 7. Pitu, gitu, pitik pitu. Bahwa angka 7 itu, kalau di istilah Jawa itu, pitu itu kan artinya pitulungan, Mas. Mudah-mudahan dengan sisa 7 ekor ini, Gusti Allah mendapat pitulungan. Sebenarnya tugas kita ini kan, mulai filosofi, gitu, Mas. Harus tobat yang ini aku. Ora Mas. Ini waktu suara lagi. Oh aman. Aku suka dong ngombe banyu benenge wis tobat deh. Jadi tugas kita itu kan cuma memantaskan diri toh Mas. Istilahnya misalnya Mas Aswin punya barang atau ayam lah istilahnya. Terus aku kayak kenal. Neng aku wis duwe kandang, aku wis ketoke wis nibotangi le ngopeni ayam kaya tenan, wah kayane cocok ibu cah tak titipi pitik. Lah, misalnya Aswin Gusti Allah umpama, apa ya ora cocok ngono ki Mas. Wah, akhirnya Gusti Allah ki mau percaya karo aku nitipi meneh. Ngono ki Mas.
Ya memang tugas memantaskan diri ngono. Dan Ngombe-ngombe. oh, siap. Bukan ngombe. Aslinya ya ngorong aku. Bismillah. Kok anyep tak pikirku kopi tadi. Tanjung Putih. Mas Medikin tadi jumlahnya kan sudah cukup lumayan ya. Ya cukupan Mas. Cukupan lah hari ini. Nah, itu jenis apa wae Mas sekarang? Ada Ya itulah ya umum. umumnya. Ya secara umum ya kita masih main di spesies bison yang imporan Mas. Iya. Maksudnya yang bukan habitat asli Indonesia, yang bukan masuk undang-undang perlindungan Mas. Iya. Seperti misalnya dari mulai golden pigeon, yellow pigeon, lady emers, silver pigeon, lalu ada Siamese fairback, Kalis, lalu ada reverse, lalu ada Siamese sudah ya tadi ya, Swinho, terus ada grey peacock sama Palawan peacock pigeon. Oh, sudah punya Swinho. Berarti nggak jadi tuker iki. Tapi ya sing karo sing mau. Wangun ya kita. Oh iya wangun. Nah, udah punya. Itu segitu ya. Iya. Nah, terus gini Mas. Itu kan hampir semua 100% kan itu impor ya. Iya. Kenapa kok nggak sing lokal? Karena kan di Indonesia ini kan juga banyak pigeon asli Indonesia Iya. yang tidak kalah eksotis. Iya betul. Ngopo? Nah, Kenapa? Nah, saya sadar diri bahwa saya goblok Mas masalah perundang-undangan. Takutnya ketika saya sudah pelihara terus dia berjumlah banyak masuk undang-undang perlindungan sita kabeh. Mawut aku Mas. Oh gitu. Ya. Ya saya mengikuti kanca-kanca wae lah. Rubuh gedang. Oh. Gitu. Nah, berarti ini ya memilih hewan impor atau mungkin apa pigeon ya, pigeon yang jenis impor. Iya. Tidak memilih lokal itu bukan karena berdasarkan minat sebenarnya ya. Sebenarnya begini Mas, saya yang lokal ini sebenarnya sangat minat sekali Mas. Ya kita terbentur sama apa namanya istilahnya undang-undang atau birokrasi atau enggak apa itu masalah peraturan atau perizinan seperti itu Mas. Kalau misalnya pemerintah ini memfasilitasi kita dengan baik, maksudnya dengan diberikan kemudahan, izin tangkar atau segala macam masalah perundang-undangan, insya Allah kita mampu Mas. Kita bisa bersama teman-teman ini gitu. Oh iya. Oh iya, Oh iya, Pak Wang. Dengar Pak Wang. Kepala PKSD. Loh, dikasih izin dipermudah loh. Iki kok dikatura Mas. ya itu tadi Pak. Ya kita kan ya sekarang aduh bacot tok. Kalau misalnya ini Pak ya jenengan nonton. Ya berilah kami ini kemudahan dalam masalah perizinan atau apalah itu masalah perundang-undangan Pak untuk memelihara endemik yang asli Indonesia supaya spesies atau aneka satwa yang masuk undang-undang perlindungan ini anak cucu kita nanti bisa melihatnya Pak secara langsung bukan di layar kaca ataupun di gambar-gambar tok seperti itu Pak. Pak Awang Kan namanya Pak Sumedi. Nah, Oh, jadi wah. ini benar ya teman-teman. Termasuk saya sendiri ya, saya bisa atau bisa dikatakan berhasil di penangkaran merak, tapi India. India betul. Dan banyak yang menyayangkan kenapa Mahasiswa Farm tidak menangkarkan merak Jawa gitu kan. Padahal secara minat dan keinginan itu cukup kuat menangkarkan hewan-hewan asli Indonesia. Tapi karena birokrasi yang mungkin buat beberapa orang ini ya sulit ya. Sulit. Mungkin ada beberapa orang mengatakan gampang dan sebagainya, tapi ada beberapa orang tertentu yang itu mungkin ya tidak nyaman juga ya dengan peraturan-peraturan yang cukup ketat dan sebagainya, sehingga kami memilih untuk lebih fokus ke hewan-hewan impor. Nah, sedangkan sebenarnya ini sebuah sinyal bahaya juga. Hewan-hewan asli Indonesia itu banyak yang eksotis, banyak yang sangat indah, tapi black market jual beli satwa ke luar negeri itu cukup tinggi ya, Mas Medi ya. Ya mbah ya. Saya enggak tahu Pak. Mas Aswin udah paham nih. Asem. Digeret-geret. Anak cilik-cilik Mas. Sampai lho. Dan bahaya ora iki Mas. Pinggir jurang. Pinggir jurang pol iki. Karena itu memang ini ya, black market itu tinggi sekali ya untuk hewan-hewan asli Indonesia. Sedangkan nyun ngapunten pemburu liar yang membunuh ya di alam liar, dibunuh untuk diambil dagingnya atau mungkin kulitnya, bulunya, itu sulit untuk terdeteksi atau sulit untuk dikontrol karena memang
luas hutan kita tuh lebih besar daripada polisi hutannya yang berapa sih jumlahnya, nggak mungkin bisa menjaga area hutan yang sangat luas. Dan ketika kita bicara black market ini cukup sangat masif ya, dan kita tahu semua lah sulit memberantas hal-hal seperti ini, sehingga hewan-hewan asli Indonesia itu terus terancam dari pemburuan liar yang mencari manfaat dari dagingnya atau kulitnya, dan pemburuan liar dari jual belinya ini tadi. Nah, sehingga solusinya adalah mempermudah penangkaran, karena kita harus mengakui bahwa orang Indonesia itu sebenarnya tangannya dingin-dingin. Ya toh Mas, jadi Iya, Pak. Ya, siap. nah, dingin-dingin untuk kita bisa melihat lah, hampir setiap rumah itu pasti punya hewan kelangenan atau hewan peliharaan yang mudah atau yang bisa dipelihara oleh masyarakat. Sehingga sebenarnya ketika perizinan ini sangat dipermudah di bawah, saya yakin kok jumlah populasi hewan-hewan asli Indonesia itu juga tidak akan terancam punah juga. Itu sudah dibuktikan dari Jalak Bali. Jalak Bali. Nah, kasus Jalak Bali itu dulu itu sulit mendapatkan izin tangkar, tapi banyak sekali penangkar-penangkar ilegal itu, kalau nggak salah di daerah Klaten, Solo, itu banyak sekali yang ilegal. Tapi dia berhasil, sehingga saat itu aku lupa tahun berapa, BKSDA Solo akhirnya mengambil sikap kebijaksanaan untuk mempermudah daripada ilegal, ya wis tak buatkan izin. Sekarang Jalak Bali sudah tidak terancam punah, walaupun masih statusnya dilindungi ya, tapi jumlah populasinya itu bisa dikatakan muntah-muntah ini Jalak Bali. Nah, kasus-kasus seperti ini sebenarnya banyak sekali dan bisa sekali diterapkan di banyak hewan-hewan asli Indonesia. Sayangnya kan tadi itu penangkar-penangkar seperti Mas Medi sudah terbukti berhasil di dunia pisen. Nah, kalau misalnya dipermudah di perizinan pisen-pisen kita banyak yang bagus Mas ya. Di Aceh itu ada apa? Sempidan merah. Sempidan merah itu sangat langka sekali dan sangat eksotis. Terus ada Bruweri. Terus kemudian di Kalimantan apa? Kuauraja itu burung adat orang-orang Dayak tuh, kalau nari-nari Dayak gitu kan pasti kan pakai bulu-bulu, itu bulu dari pisen Kuauraja. Dayak ngene ta. Oh, dayak ngene. Ngene iki jatel iki. Gasiker ya. Dayak ngene. Oh iya. Dayak model apa? Ngene kae. Ben kaya terus ngene kae model itu kene kan yang bulune Kuauraja sing polong-polong kae. Oh iya. Hafal aku. Iya, itu jadi sebenarnya kalau dipermudah banyak sekali pisen-pisen asli Indonesia yang sangat eksotis, dan kita bisa melihat ya, kalau teman-teman bisa lihat di YouTube atau di Google, kalau kita buka Argus Pisen ya? Argus Pisen itu akan banyak sekali muncul di kebun binatang luar negeri. Di Indonesia nggak ada. Bayangkan, hewan asli Indonesia tapi dibudidayakan atau dipelihara oleh orang-orang luar negeri. Sedangkan di kita hampir tidak ada yang melihara karena peraturan undang-undang yang sangat ketat sekali. Tujuannya sih bagus, tapi ternyata aplikasi di lapangan malah undang-undang perlindungan satwa ini juga menjadi bumerang, mempercepat kepunahan karena penangkarnya jadi susah. Pemburu liar tetap ada, tapi penangkarnya tidak semudah ketika undang-undang ini dipermudah. Dari pisen-pisen yang Mas Medi punya, jenis apa yang paling mudah ditangkarkan dan yang paling sulit ditangkarkan? Baik. Tentang produktivitasnya ya? Iya. Jadi kalau menurut saya itu kan dari berbagai macam jenis ini beda-beda penanganannya, maksudnya tiap peternak juga mesti beda-beda ini Mas. Ada yang menganggap jenis A gampang, jenis B susah, begitupun sebaliknya. Kalau saya sendiri yang saya rasa dia tingkat produktivitasnya cukup cepat, ini jenis ringneck pigeon Mas. Ringneck pigeon ini dia berasal dari Amerika Latin kalau nggak salah kan. Nah, dia ketika memasuki usia produktif, usia 7 bulan, 8 bulan pun dia sudah mulai produktif. Dan dia nggak kenal musim Mas. Ketika dia udah masuk usia produktif, misalnya usia 7 bulan, 8 bulan, dia produksi telur, produksi aja terus. Tapi ya itu tadi, dia ngisi telurnya itu, dia ngisi atau enggaknya itu kan tergantung si jantan. Maksudnya dia dibuahi atau enggak, dikawin atau enggak kan begitu. Tapi jumlah telurnya ini banyak dia dan nggak kenal musim. Makanya kalau di Amerika sana, di Amerika Latin itu dia menjadi hama kalau di sana, menjadi hama. Makanya ada istilahnya ada game bird. Kalau di kita kan
masih masuk ayam kategori ayam hias ini kan, dan masih lumayan cukup bagus dan jenisnya juga banyak. Itu untuk ringneck ya, ringneck pigeon yang merah, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang abu-abu. Semakin jarang yang punya, semakin langka barangnya kan semakin tinggi. Iya, semakin tinggi harganya pula. Terus yang kedua jenis golden, yellow, lady, terus ada lagi apa ya, itu masih satu keluarga itu golden, yellow, lady. Itu juga dia tingkat produktivitasnya istilahnya nggak begitu cepat sih Mas, rata-rata 1 tahun sekali. Ketika usia di atas 1,5 tahun, atau bahkan yang pernah tak alami ini tetesan tahun kemarin, tahun ini atau musim ini dia produksi. Artinya dengan usia dia 10 bulan sampai 1 tahun pun dia sudah mampu berproduksi Mas. Meskipun si jantan ini belum mutasi warna seperti itu. Tapi kembali lagi, dia telur yang dihasilkan itu tadi dia ngisi atau enggaknya kan tergantung si jantan. Dan juga indukan yang terlalu muda ini tingkat fertilitasnya cukup rendah, enggak begitu bagus. Terus yang paling gampang lagi, bukan yang paling gampang sih, yang sedang-sedang juga ada jenis silver pigeon, kalis, lalu ada siames, lalu ada swinhu itu tadi, dia memasuki usia produktif itu di atas 2 tahun kalau menurut saya. Karena dia beda keluarga sih Mas sebenarnya. Kalau si golden pigeon itu tadi dia keluarga Chrysolopus, kalau ada si silver, ada si siames, terus ada kalis, ada swinho, itu keluarga simpedan Mas sebenarnya, atau nama latinnya lopura, itu kan ada lopura, dan itu usia produktifnya di usia di atas 2 tahun sampai di atas 3 tahun baru mereka mulai berproduksi seperti itu Mas. Dan juga ada yang paling sulit kalau menurut saya ini jenis peacock pigeon atau quaukerdale atau merak mini ini Mas. Kebetulan yang ada di tempat saya ini grey peacock pigeon sama Palawan peacock pigeon Mas. Nah, grey peacock pigeon ataupun Palawan peacock pigeon ini dia mulai berproduksi itu rata-rata ini ya, ada yang mungkin ada di atas 2 tahun ataupun 3 tahun, tapi rata-rata di atas 3 tahun. Dengan usia tersebut tingkat kematangan sel reproduksinya kan sudah lumayan bagus. Tapi untuk jumlah telur yang dihasilkan ini untuk keluarga quaukerdale ini ada yang cuma 2-3 kali musim, maksudnya misalnya sekarang nelur, selang 2-3 hari nelur, nanti ada jeda lagi 3 minggu sampai 1 bulan baru nelur keluar 2 butir lagi. Dari yang sulit dan yang mudah tadi itu kan otomatis itu rata-rata di musim yang sama semua ya. Iya. Kecuali ringneck tadi itu. Betul. Ringneck lebih mirip ayam kampung ya, produktivitasnya. Nah, iya. Untuk menetaskannya Mas, menetaskan pigeon-pigeon ini tadi, apakah caranya semua sama? Caranya semua sama. Kalau di tempat saya kembali lagi karena kan yang tak alami ya ini yang tak sampaikan. Kalau yang saya lakukan ini ketika ada telur kita ambil, baik dari berbagai jenis pigeon ataupun merak India ini kita kumpulin jadi satu. Kita ambil. Nah nanti ketika sudah kekumpul 1 minggu sekali kita masuk mesin bebarengan Mas. Kita kasih tanda. Misalnya hari ini tanggal 4 November misalnya, atau tanggal berapa ini saya karena tanggal 4 November kita kasih tanggal di dalam telur tersebut, kita masukin ke mesin penetas dengan suhu antara 37,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius ataupun 38,5 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 60% ya kan Mas. Kita masukin ke situ setelah masa inkubasi 3 sampai 1 minggu, kita teropong, kita cek dulu dia. Ketika ada guratan, oh lanjut, berarti dia embrionya hidup. Tapi kalau kita cek, oh kosong, bening ini, masuk penggorengan buat perbaikan gizi keluarga kan gitu Mas. Ya, jadi seperti itu penanganannya kalau di tempat saya. Nah nanti ketika sudah menetas kan jenisnya beda-beda dan telurnya ukurannya pun beda-beda. Yang paling gede di tempat saya telur merak. Kalau di sini kan burung unta ya telur unta. Nah, telur merak kita pisahin, kan ada beberapa mesin penetas itu ya, telur buat merak beda satu tempat, terus buat spesies pigeon beda lagi satu tempat. Terus masa inkubasi tiap jenis itu kan juga beda-beda Mas. Misalnya kalau untuk jenis golden, yellow, dan lady itu masa inkubasi kurang lebih 24 hari. Terus jenis-jenis quaukerdale seperti grey peacock ataupun Palawan peacock itu sekitar 17 hari, 18 hari, sampai 19 hari menetas dia. Tapi kalau untuk merak ataupun
jenis seperti Siames itu tadi sekitar 25 26 hari. Kalau merak itu 28 hari, Mas. Seperti itu. Nah, nanti ketika sudah menetas, kita biarin aja dulu 2 kali 24 jam lah maksimal dia di dalam mesin, biar bulunya pada kering dulu, terus kakinya pada kokoh, kita pisahin kita cabut, maksudnya kita ambil dari mesin penetas, kita taruh ke box brooder atau box pengganti indukan, box penghangat itu loh, Mas. Kita taruh minum, pakan ini juga jangan pakan dengan butiran yang gede-gede, mulutnya nggak muat. Yang kecil lembut itu loh, Mas. Pur ayam pertumbuhan gitu. Nah, nanti dengan kita kasih pur ayam untuk pertumbuhan ini dari mulai 0 hari sampai umur 3-4 bulan pakai pur ayam pertumbuhan. Nah, nanti ketika sudah 4 bulan ke atas kita adaptasi, kita campur dengan pur ayam untuk lanjutan itu, Mas, untuk dewasa, untuk masa-masa produksi. Lalu untuk kandangnya, Mas, kita kan kalau sudah di kandang penangkaran ataupun di tempat para penghobi ataupun di memang tujuannya untuk beternak, kalau bisa tiap jenis itu satu pasang itu satu kandang, Mas. Jangan dijadikan beberapa jenis dalam satu kandang, takutnya nanti dia crossbreed atau kawin silang, Mas, dengan jenis yang lain. Itu yang kesekian, saya nggak tahu hitungannya. Terus masalah kandang itu tadi dengan ukuran, kalau di tempat saya ini sebenarnya menyesuaikan kreativitas masing-masing si peternak itu tadi, Thomas. Kalau di tempat saya dengan ukuran lebar muka depan itu 2 meter, mundur ke belakang 3 meter, lalu tingginya 2,5 sampai 3 meter, Mas. Nah, di dalam kandangnya itu tadi kita kasih pepohonan atau vegetasi atau apa istilahnya itu kan, supaya si ayam tersebut atau si unggas tersebut merasa nyaman bahwa oh ini habitat saya seperti ini. Dan tujuannya, Mas, si daun si pohon itu tadi dia kan ada daun, ada akar, ada apa, pasti akan datang hewan-hewan yang lain seperti ulat atau apa kan, di situ bisa buat extra foodingnya sih dia. Daunnya bisa dimakan, akar-akarnya juga bisa buat cemilan kan, kayak gitu, Mas. Jikapun nggak ada, kita usahakan untuk mensuplai. Misalnya ini biji-bijian, Mas, seperti jagung pecah, beras merah, kacang hijau ataupun yang lainnya yang dijual di toko pakan kan ada. Jikapun memang benar-benar nggak ada, ya kita kasih saja itu yang namanya pur ayam. Kan nutrisinya sudah ada yang mikirin, udah cukup seperti itu, Mas. Nah, untuk vegetasi atau tanaman itu tadi, Mas, apakah ada tanaman tertentu yang bisa ditanam dan tidak bisa ditanam dalam kandang? Kalau sebenarnya sih harus tanaman A, B, C, saya rasa enggak sih, Mas. Kalau di kandang saya ini rata-rata tanamannya, kalau enggak tanaman buah, ya tanaman hias seperti ketapang kencana atau ketapang mini, Mas. Yang jangan ditanam itu tanaman beracun, Mas. Iya toh, Mas, betul enggak? Kalau misalnya takutnya nanti dia yang banyak getah itu dia beracun, dia matok. Bukannya hidup malah joget. Mawut. Kasih itu produk. Okay. Seperti misalnya daun kalau, Mas. Daun kecubung. Wah, malah nyanyi gitu. Terus daun apa itu yang buat ngeracun ikan itu. Seperti itu sih, Mas. Sebenarnya untuk pilihan vegetasi tanaman dalam kandang itu sebenarnya bebas. Bebas selama tidak berbahaya gitu. Iya. Oke. Seperti itu. Terus ini, Mas, kan ada perbedaan iklim tadi tuh di Asia mana? Timur ya? Timur. Asia Timur dan Asia Tenggara kan memiliki perbedaan iklim. Mungkin itu juga yang menyebabkan ayam Golden Bison Mas Sumedi waktu pertama cukup lama ya? Cukup lama produksi. Apa itu juga berpengaruh? Maksudnya dia terbiasa dengan iklim yang ada di China, terus dia ada di Indonesia, mungkin dia perlu meriset ulang gitu ya, adaptasi gitu ya, Mas ya? Ya, mungkin kita sebagai manusia, kembali lagi, petani peternak itu mesti ada unsur Tuhan, Mas, ada campur tangan Tuhan ya. Kita nggak bisa itu maksudnya wah ini gara-gara aku ini, enggak, tetap ada campur tangan Tuhan. Ya mungkin saya memang belum wayahnya kamu dikasih momongan titipan berupa anakan seperti itu. Tapi waktu itu saya mikirnya apa karena ini ya, apa karena itu ya, apa karena ini. Ya kita cuma nyari penyebabnya, mengira-ngira saja, Thomas. Tapi ya itu tadi kembali bahwa dia mau cepat bertelur atau enggak, jumlah telurnya berapa, terus dia jantan atau betinanya, kita kan nggak tahu, Mas, seperti itu. Ya kalau kita mau pelihara ya memang kita niatkan
jari Pak Kiai niati ibadah Mas. Karena apa, hewan tersebut kan dalam penciptaannya lebih tua dari kita, lebih awal dari kita ya. Iya toh Mas? Ada tumbuhan, ada hewan, baru manusia datang belakangan. Kita hormati kakak kita. Gitu Mas. Kita maksimalkan bagaimana cara upaya kita merawat mereka-mereka ini, dan nanti ketika kita sudah memberikan mereka cinta, insya Allah mereka akan bakal memberikan kita bahagia seperti itu aja Mas. Iki nek ra ngapalke sewengi ra kelakon. Wah, ya, seperti oke. Nah, Mas Medi, ya. ini kan berkaitan dengan penyakit ya, karena ada perbedaan iklim di habitat aslinya dengan di penangkaran. Bagaimana cara mengatasi ketika hewan-hewan ini atau pisen-pisen ini tadi terhinggap penyakit, dan biasanya penyakit opo? Ya. Jadi penyakit ini kan dia bisa berbentuk dari parasit, jamur, ataupun virus Mas. Dan mereka ini sifatnya seperti makhluk gaib Mas. Ada tapi ra kelihatan. Kan seperti gitu. Terus cara, kalau saya pribadi Mas, kalau saya sendiri dalam merawat peliharaan saya supaya mereka bisa, harapannya tetap fit, tetap sehat dan berkembang dengan baik, itu sedini mungkin saya memberikan mereka jamu-jamuan Mas, berupa fermentasi herbal itu, fermentasi empon-empon, baik itu jahe, kunyit, tapi dalam bentuk fermentasi Mas. Seperti itu kita kasihkan ke mereka ini ke dalam campuran air minumnya. Sedini mungkin kita bentuk ketahanan tubuh supaya ketika nanti peralihan musim, kan biasanya suhu ekstrim itu dari dingin ke panas ataupun sebaliknya, ketika si ayam atau unggas tersebut dia kondisinya nggak fit, bakalan ngedrop dan gampang terserang penyakit, bakteri masuk, virus masuk, seperti itu Mas. Jadi ketahanan tubuh itu nggak bisa dibentuk secara instan, gitu Mas. Seperti misalnya sekarang ini dari panas ke hujan, kalau misalnya kondisi tubuh kita aja ini misalnya nggak dibentuk ketahanan tubuh jauh-jauh hari, bakalan ngedrop. Nah terus Mas, yang paling sering kan dari banyaknya penyakit tadi itu virus, jamur, bakteri, terus ada parasit, paling sering menghinggap di ayam pisen itu apa dari 4 jenis varian penyakit itu tadi? Biasanya bakteri. Atau ya biasanya nanti penyerangannya itu lewat air minum, feses, udara, ataupun lewat pakan. Dan itu biasanya yang diserang dari mulai saluran pernafasan Mas. Ya. Terus cara ngatasinya gimana? Kalau saya sendiri Mas, kembali lagi kita cari obat yang paling murah dulu, dosisnya paling rendah dulu, jangan langsung dihantam dengan dosis yang tinggi. Kalau saya loh Mas, takutnya nanti dia resisten Mas. Awalnya kan udah dikasih obat-obatan dengan dosis tinggi nih, sakit lagi, kita kasih dosis yang lebih rendah, ya nggak bakal mempan. Kalau saya ketika, ini indikasi nih, sakit dia ini, lemah, letih, lesu, kurang bergairah ini misalnya. Wah, bapak mambu. Ya, kan bisa. Bisa toh Mas? Ketika si ayam ini kena CRD, Coryza atau sebagian dari ini mukanya pucat atau ada keluar lendir lewat hidung, biasanya kan bau itu, keluar nafas bau. Dan kita juga sering-seringlah istilahnya ngajak ngobrol dengan si ayam ini. Bukan berarti kita harus ngomong, jangan. Nanti dikira orang gila gitu. Kita maksudnya diem, kita perhatiin apa sebenarnya namanya si ayam ini. Apakah dia sudah merasa nyamankah, ataukah dia belum nyaman atau gimana. Kita ajak ngobrol. Oh, dia ini butuh begini, oh ini butuh ini. Kita bicara lewat hati. Maksudnya wah ini gue terus kayak 12 aku sahabat gitu. Seperti itu, garis besarnya seperti itu ya, kita ajak ngobrol apa yang mereka kehendaki, seperti itu Mas. Nah, kalau udah kena penyakit seperti itu tadi kan kentara dari kotorannya. Kotorannya aja udah beda. Terus dari kondisi fisiknya, entah itu sayapnya menggantung ataukah muka pucat ataukah ada keluar bau di situ. Kita kasih antibiotik yang paling murah, kita ambil bumbu dapur bawang putih. Seperti itu Mas. Kita kasih rutin aja pagi sore. Tapi jangan lupa juga tembolak jangan sampai kosong, biar supaya ada tenaga dia. Ya kasihlah pepaya atau buah-buah yang lain yang tinggi dengan glukosa, seperti itu Mas. Keren.
Dokter. Sampean kan aslinya ngerti ya. Emang dikempongi Ora Mas. Dari persentase netes nih Mas ya. Nggih. Persentase netes telur ke anakan dan anakan sampai dewasa itu gampang nggak atau gede nggak persentasenya? Kalau saya Mas, ya ini kembali lagi deh. Wah, iya ya Mas, liar jelas ki. Pokoknya neng campur tangan Tuhan kuwi mau lho. Maksudnya jadi gini, kita kesampingkan dulu maksudnya yang pernah tak alami, ketika si spesies Pison ini memang dia usianya udah cukup mateng, sel reproduksinya juga mateng, baik jantan ataupun betinanya. Ketika betina sudah siap, itu artinya dalam kandungan sel telur ini atau rahim ini dia udah ada bibit-bibit kecil-kecil telur itu tadi. Nah, dia ngisi atau enggaknya tergantung si jantan dia ngawin atau enggak, Mas. Ya, teman. Dia dibuahi atau enggak. Nah, ketika telur udah keluar, biasanya ini kan rata-rata kalau untuk spesies Pison kecuali ringneck Pison itu tadi kurang lebihnya 10 butir. Jikapun ada yang lebih dari 10 butir itu memang dia istimewa, Mas. Gennya bagus memang. Jumlahnya misalnya ini satu indukan 10 butir telur. Masuk ke mesin penetas, misalnya ngisi 75% saja sudah bagus. Artinya dari 10 telur ngisi 7 bagus. Terus netes nih. Jumlah dari 7 yang ngisi, netes 5 udah bagus. Ya, jadi dari 5 terus netes kan 5 sampai dewasa jadi 4. Wah, udah bagus udah. Kalau menurut saya loh, Mas. Berapapun rezeki yang kita terima, kita ucap syukur alhamdulillah. Insya Allah dari ucap syukur itu tadi, selama kita dikasih apapun itu bentuknya, kita selalu berterima kasih, besok bakal dikasih lagi. Dari perjalanannya Mas Medi dari awal sampai sekarang itu kan terus terang banyak menginspirasi banyak orang ya. Nah, ada nggak saran buat teman-teman yang juga ingin mengikuti jejak-jejak Mas Medi sebagai penangkar hewan-hewan hutan atau hewan-hewan liar ini tadi? Ya, alhamdulillah ya, saya ditakdirkan sama Tuhan ini tadi untuk merawat ciptaannya. Sebenarnya saran-saran saya maksudnya gimana ya, saya bisa kasih saran apa? Ya kalau misalnya berminat untuk memelihara spesies Pison ataupun unggas jenis yang lain, ya memang harus suka dulu, cinta dulu sih Mas. Berawal dari suka, dari cinta. Kalau misalnya ini Mas, kan di luar sana banyak orang yang memang dia berlebih ya. Mereka bisa beli ini itu. Kalau mereka nggak suka, ya takutnya nanti dalam merawatnya itu asal-asalan sih Mas. Kalau dia itu suka, harga berapapun maksudnya nominal angka itu jangan jadi patokan. Kalau suka ya perawat aja gitu Mas. Merawat dengan hati, memang dia suka, terus merawatnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti juga pasti akan ada hasil di situ Mas. Terus ya yang keduanya, ketika kita sudah ada rasa suka, ada niat, ya kita kesampingkan dulu uang itu tadi kan. Kita bikin kandangnya yang layak, kita buatkan senyaman mungkin kan, seperti itu. Kembali lagi ke kandang ini, sebenarnya baru ingat saya. Usahakan ini menghadap ke arah barat atau timur. Kalau di filosofi Jawa itu sebaiknya menghadap ke barat atau timur, karena ini sinar matahari pagi bisa masuk ke area kandang. Tujuannya supaya bakteri ataupun virus-virus yang ada di area kandang tersebut bisa dilemahkan, seperti itu. Itu saja sih Mas, mungkin dari saya. Oke, teman-teman Zona Satwa, selesai sudah kita ngobrol dengan Mas Medi, banyak sekali informasi yang luar biasa. Dan saya menyimpulkan bahwa sama seperti yang lain, bahwa ketika kita mencintai ciptaan Tuhan, kita akan mendapatkan banyak keberkahan, banyak kebaikan, dan otomatis kita juga akan dicintai oleh Sang Pencipta. Dari kisah Mas Medi ini tadi, saya teringat filosofi atau pesan moral dari kura-kura yang pernah saya ngobrol juga ya, Mas Medi. Jadi kalau tadi Mas Medi ngobrol, saya juga sering ngobrol dengan beberapa hewan dalam tanda kutip.
saya pernah mendapatkan pesan moral dari kura-kura ketika saya melihat si kura-kura ini berjalan pelan tapi pasti. Di situ saya akhirnya mendapatkan sebuah informasi bahwa perjalanan sepanjang apapun, sesulit apapun, seberat apapun pasti sampai dengan selamat dengan tujuannya. 자, 여러분, 제 이름이 메디입니다. 저는 요크자카르타에서 인도네시아에서 왔습니다. Setiap individu adalah hebat. Maka dari itu, jadilah dirimu versi terbaik hari ini. Terima kasih.